Setelah ajang Piala Eropa dan Copa America selesai, dengan Spanyol sukses menjadi juara Eropa dan Argentina menjadi juara Copa America, para penggemar sepak bola kini disibukkan dengan pertanyaan, siapakah calon pemenang Ballon d'Or atau trofi pemain terbaik di dunia di tahun 2024? Nama Rodri pun muncul sebagai kandidat utama bersama dengan Jude Bellingham hingga sosok Lautaro Martinez. Tapi menariknya, tak sedikit pertanyaan soal gimana peluang Messi. Hal yang kemudian ikut ditanyakan kepada legenda sepak bola asal Swedia Zlatan Ibrahimovic, di mana direktur tim AC Milan ini selanjutnya punya cara menarik untuk menjawabnya. Lantas seperti apakah jawaban dari Ibra dan siapakah calon terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini? Berikut ulasan selengkapnya. Setelah mencapai musim yang menjadi puncaknya, saat Messi akhirnya berhasil meraih Piala Dunia dan membawa pulang Ballon d'Or ke-8-nya pada tahun 2023, legenda sepak bola dunia dari Argentina ini secara jelas telah mengungkapkan jika dirinya tak memiliki ambisi apapun untuk meraih trofi individu termasuk Ballon d'Or. Baginya, sosok kapten tim Tenggo itu hanya menikmati sepak bolanya sekarang, menikmati momen-momen terbaik bersama timnas Argentina, dan itu kenapa dirinya menilai jika Ballon d'Or selanjutnya akan direbutkan oleh pemain lainnya, mulai dari sosok Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Erling Braut Haaland hingga tak terkecuali sosok Lamine Yamal. De Haaland, Mbappé, Vinicius, no sé, hay muchos jóvenes que van a dar una linda batalla para los siguientes Balones de Oro. Yamil ahora que es muy joven y ya está jugando en el Barcelona y siendo protagonista. Menariknya, meski dirinya udah berulang kali menjelaskan jika tak memiliki ambisi untuk memenangkan trofi Ballon d'Or, namun acap kali sosok Messi ini dijadikan objek pertanyaan. Apakah Leo akan memenangkan Ballon d'Or atau tidak? Dan itu jugalah yang baru-baru ini ditanyakan kepada Zlatan Ibrahimovic. Jadi, usai menyaksikan pertandingan final Copa America, Zlatan Ibrahimovic ini ditanya oleh reporter soal penampilan dari Lionel Messi yang pada akhirnya harus ditarik keluar di partai final karena masalah cedera yang Messi alami pada area pergelangan kakinya. Soal Messi di laga itu, Ibra pun mengaku suka sikap dari Messi yang memiliki kepercayaan begitu besar pada para pemain Argentina. Ia suka ketika Messi keluar lapangan, menangis dan kemudian duduk di bench pemain untuk selanjutnya mengamati apa yang dilakukan oleh para pemain tim Tenggo tanpa memberikan instruksi. Menurut Ibra, Messi tahu dan percaya pada para pemain Argentina jika mereka bisa melakukannya. Yang sangat saya sukai dari pertandingan hari ini adalah ketika Messi meninggalkan pertandingan. Dia menangis dan duduk menonton pertandingan tanpa bereaksi banyak. Dia tidak mulai memberikan instruksi kepada tim untuk memberikan sorotan padanya. Messi berbicara di lapangan dengan bola dan itulah yang dia lakukan. Messi mempercayai para pemainnya dan tahu dia memiliki pejuang yang bermain bersamanya. Mereka benar-benar pantas memenangkan Copa, ujar Zlatan, sumber Messi FC World. Setelah menjelaskan soal bagaimana dirinya menyukai kepercayaan Messi pada rekan satu timnya di skuad tim Tenggo Argentina, Ibrahimovic kemudian mendapatkan pertanyaan dari reporter tentang apakah Messi ini masih layak untuk memenangkan Ballon d'Or tahun ini setelah memenangkan ajang Copa America. Mendapati pertanyaan tersebut, Ibra pun menjawab jika pemain seperti Messi yang telah memenangkan segalanya, yang telah menguasai sepak bola selama 16 tahun lebih, tak lagi berambisi untuk memenangkan Ballon d'Or. Ia akan menyerahkan pada para pemain muda untuk memperebutkannya. Apakah Anda melihat Messi setelah Piala Dunia? Pernahkah Anda melihat bagaimana dia bermain? Dia tidak lagi peduli dengan hal-hal yang rutin baginya. Dia membiarkan anak-anak bersaing karena dia menguasai sepak bola selama 16 tahun. Dan sekarang, dia telah melakukan segalanya. Mengapa dia akan bersaing untuk memperebutkan Ballon d'Or lagi? Messi di usia ini, jika dia ingin memenangkannya, dia akan kembali ke mood Super Messi dan mengeluarkan anak-anak dari kompetisi dan memenangkannya. Karena dia hanyalah Messi, ujar Zlatan Ibrahimovic, sumber Messi FC World.
Saat ini sendiri, paling tidak ada 4 pemain yang kami pikir punya peluang paling besar untuk bisa memenangkan trofi Ballon d'Or. Kami tidak mengatakan 3 karena cukup sulit untuk menentukan pemain yang layak masuk ke 3 besar dengan persaingan yang begitu ketat di sepanjang musim lalu dan 2 ajang Copa serta Piala Eropa bersamaan. Rodri. Nama pertama yang kami pikir akan jadi kandidat nomor 1 untuk memenangkan gelar Ballon d'Or tahun ini adalah Rodri. 12 gol dan 15 assist, memenangkan Piala Eropa 2024, Liga Primer, Piala Dunia Antar Klub, dan Piala Super UEFA membuat Rodri menjadi salah satu sosok paling sukses di tahun ini. Namun, di luar kesuksesan itu, ada data yang mungkin tak bisa kita baca dengan hanya kita bisa lihat di atas lapangan, di mana perannya dinilai begitu krusial untuk tim yang ia bela. Bersama City, saat Rodri bermain mereka menjadi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan di waktu normal. Kekalahan atas El Real di Liga Champions saja terjadi di babak penalti, sedangkan bersama Spanyol, meski dirinya mungkin dipaksa keluar lapangan di babak pertama di final Euro 2024 karena cedera, tapi penampilannya di sepanjang kompetisi telah membuatnya meraih penghargaan pemain terbaik turnamen. Jude Bellingham. Nama selanjutnya adalah Jude Bellingham. Meski baru saja bergabung ke tim Real Madrid, Bellingham beradaptasi dengan lingkungan barunya dengan cara yang spektakuler. Ia tak hanya sering menciptakan gol, tapi juga mencetak gol penting. Penampilannya memang sempat menurun di awal tahun 2024, tapi dirinya mampu bangkit untuk membantu menyingkirkan Manchester City dari Liga Champions sebelum mencetak gol kemenangan keduanya di masa tambahan waktu di El Clasico musim ini. Di ajang Piala Eropa, dirinya juga sukses mengantarkan tim nasional Inggris untuk bermain hingga partai final, di mana secara total Jude ini mampu membuat 27 gol dan juga 17 assist, sekaligus memenangkan Liga Champions, La Liga, Supercopa, dan juga Supercopa de España. Vinicius Junior. Selain Jude Bellingham, Real Madrid punya sosok Vini yang kami pikir juga punya potensi untuk masuk ke persaingan calon peraih gelar Ballon d'Or. Cedera membuat Vini tidak mengawali musim lalu dengan baik, namun setelah akhirnya pulih dari masalah kebugarannya, pemain sayap Brazil itu kembali ke performa terbaiknya untuk membantu El Real memenangkan UCL dan juga La Liga. Namun musim panasnya tak berjalan sesuai rencana. Meskipun mencetak 2 gol menghadapi Paraguay di babak penyisihan grup Copa America, Vini harus melihat timnas Brazil tersingkir lebih cepat saat dikalahkan Uruguay di babak perempat final Copa America. Di sepanjang lalu sendiri, Vini tercatat mampu membuat 26 gol dan 12 assist, memenangkan Liga Champions, La Liga, dan Super Copa de España. Lautaro Martinez. Nama underrated yang mungkin akan mencuri perhatian di ajang Gala Ballon d'Or tahun ini, kami pikir adalah Lautaro Martinez. Di level klub, Lautaro berhasil mengguncang Serie A untuk membawa Inter dominan meraih Scudetto sebelum akhirnya membuktikan dirinya untuk negaranya di turnamen besar. Saat Lautaro mencetak 5 gol dan memenangkan sepatu emas, termasuk gol kemenangan di partai final kontra Kolombia. Jadi, di Serie A musim lalu, Lautaro ini adalah top skor. Kini ia top skor di Copa America, di mana secara total 35 gol dan 8 assist sukses ia ciptakan, yang mengungguli torehan dari Vinicius dan Jude Bellingham sekaligus. Ia juga memenangkan 3 trofi, mulai dari Copa America, Serie A, dan Super Copa Italia. Jadi itulah cerita di balik sosok Lionel Messi di mata Ibra dan para calon pemenang Ballon d'Or lainnya tahun ini. Kalau menurut kalian, siapakah yang paling layak? Apakah Rodri, Jude Bellingham, Vini, atau Lautaro Martinez?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.